Bang Masinton yang duduk di DPR pernah jadi kuli, masuk juga pernah menjadi kondektur. Jadi kernet ya, Bang? Kernet truk, Oh. ngangkut barang. Prinsipnya gini, saya harus melakonkan sebagai kuli, tapi tujuan hidup saya bukan untuk jadi kuli. Tapi saya harus melakonkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesinambungan hidup. Mempertahankan hidup. Sebagai orang Batak itu ya, toh kalau ini di Medan, wah jangan lembek lah, Wak. Kan gitu ya. Filosofi kehidupan Batak itu selalu saya pegang. Ingat Bona Pasogit, Dalihan Latulu. Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar, Bang Masinton? Baik, Bung Abraham Silaban. Bang Masinton Pasaribu. Layak kita. Iya. Bang, ini 2 periode berarti ya sekarang ya, anggota Ya. DPR RI. Bener. Enak nggak, Bang, jadi anggota DPR RI? Ya kalau dibilang nggak enak ya nggak lucu lah. Oh, enak lah. Banyak Iya. enaknya lah katanya. Kalau Ya, rapatnya harus ikut, yang penting tanda tangan, katanya ya Ya. udah ada itu uang masuknya. ya janganlah. Hmm. Ya kita kan dipilih rakyat untuk kerja. Hmm. Ya maka kerja itu ya harus kita implementasikan dalam bentuk kehadiran. Harus aktif lah. Oke. Karena kita dibayar untuk itu. Dibayar untuk itu ya. Iya. Dibayar untuk bersuara jadi saluran untuk masyarakat. Betul. Oke. Bang, tentu saja Bang Masinton ini sekarang ini nggak tiba-tiba langsung duduk di DPR ya, Bang? Iya. Dari proses panjang yang dilalui seorang Masinton Pasaribu, dan banyak juga masyarakat yang nggak tahu siapa sosok beliau. Kalau saya sebutkan tadi, beliau adalah aktivis, beliau sering turun ke jalan, itu benar ya, Bang? Ya, dulu ya protes terus lah. Dulu parlemen jalanan ya? Orde Baru ya, parlemen jalanan. Sekarang jadi parlemen Beneran. beneran. Jadi lebih enak parlemen jalanan atau beneran di parlemen sini sekarang? Ya, dua-duanya asik. Dua-duanya asik ya? Iya, kalau parlemen jalanan ya kita nggak ada yang tidak difasilitasi oleh negara. Oke. Kalau menjadi parlemen beneran ya difasilitasi oleh negara. Itu aja bedanya. Oke. Sama bisa kunjungan ke luar negeri. Iya, Itu iya. bonus lah ya. Ya, itu fasilitas tadi kan. Oke. Kalau parlemen jalanan kan ya kita pakai kantong sendiri. Kantong sendiri atau ada yang bandar itu biasanya? Enggak, kalau kita dulu tahun 97 98 itu enggak ada, kita gerak-gerak sendiri, bikin spanduk-spanduk sendiri. Oke. Iya kan? Beli cat-cat sendiri atau pilok-pilok sendiri. Turunan itu berarti, Bang? Turunan aja sama teman-teman. Itu kekuatan moral force-nya di situ. Oke. Dan itu asik. Asik ya. Asik. Nah, banyak juga yang tertarik ingin bertanya, seperti apa sih latar belakangnya Bang Masinton ini sesungguhnya. Mungkin banyak juga yang berpikir, kalau duduk di DPR RI itu paling tidak keluarga terpandang itu keluarganya. Karena ongkos untuk maju pemilihan legislatif tuh kan nggak sedikit itu, Bang. Misalnya. Betul. Benar nggak demikian, Bang? Apakah memang sudah enak dari sananya dulu, baru duduk di DPR ini makin enak, atau memang ada sesuatu yang beda dari perjuangan hidup seorang Bang Masinton? Saya itu dari rakyat jelata, nggak punya apa-apa. Oh ya? Ya, menyampaikan bahwa ya orang tua kita juga pas-pasan. Buat hidup juga pas-pasan lah gitu ya, kategori pas-pasan. Profesinya boleh diceritakan, Bang? Ya apa kalau di Medan itu ya merengge-rengge lah dibilang. Marengke-rengke itu artinya wirausaha biasanya. Artinya ya jualan ya, berdagang ya, Bang ya? Iya, jualan, berdagang. Ya kadang ya jualan di pinggir jalan, kadang ya diituin sama, kalau dulu tuh ya sekarang tuh ya Satpol PP begitu ya, dagangnya juga tidak punya kios yang tetap begitu. Oh ya? Ya jadi usaha-usaha informal begitulah. Oke, jadi Abang sendiri pernah ngadepin Satpol PP waktu itu, bantu orang tua waktu itu? Lah iyalah kalau lagi lagi penertiban ya nggak dagang dulu lah. Oh ya. Nah, terus Saya sejak kecil itu tidak pernah terpikir saya akan ke Jakarta dan kemudian jadi DPR. Nggak pernah. Dan saya nggak pernah terobsesi lah ya. Maksudnya itu terobsesi ke Jakarta itu nggak pernah. jadi waktu itu cita-citanya apa? Ya saya dulu, orang tua kan di Medan ya. Ya persisnya di daerah Bawan. Merantau kan. Kampungnya di Tapanuli Tengah sana, di daerah Sorkam. Bayangan saya, ngapain Jakarta? Ya di Medan saja. Gitu. Ya tapi kemudian jalan hidup menuntun kita kemari. Tanpa ada satu perencanaan. Saya di Medan itu, saya kerja di pelabuhan, jadi ya buruh di pelabuhan. Belawan sebagai buruh harian lepas ya. Kalau libur sekolah, saya pasti ke pelabuhan. Kalau ada kerjaan yang sifatnya borongan. Oh, kapalnya gede-gede banget itu. Oh, bobotnya bangsa bobot di atas 20.000 ton ke atas itu. Kemudian garam curah,
di garam industri ya. Nah, apa yang abang lakukan waktu itu di situ? Nyekop di dalam palka kapal itu. Oh. Jadi karena itu curah, dia harus dikarungin, Hmm. ya. Nah itu disekop, dimasukkan ke karungnya. Kemudian dari karung itu dia dikeluarkan dari palka kapal, dibawa truk ke gudang, kemudian ditimbang di sana. Nah jadi Dapat berapa kira-kira waktu itu, Bang? oh, kalau jam kerjanya itu dari jam 9 pagi kadang sampai jam 12 malam kita. Jadi 9 tergantung. pagi sampai jam 12 malam. Iya. Nah, karena borongan kan, makin Hmm. cepat kan makin bagus. Oke. Kan gitu ya. Oke. Kalau makin lama, umpama karena faktor cuaca apa segala macam, kadang mandor kita ngitungnya rugi karena jam kerjanya waktu kerjanya lama. Oke. Upahnya waktu itu berapa, Bang, kalau boleh tahu? Ya pas-pasan lah upahnya. Paling kita habis kerja itu sisanya paling tinggal 30.000, 20.000 gitu ya. Bang Masinton yang duduk di DPR pernah jadi kuli, masuk juga pernah menjadi kondektur, jadi kernet ya, Bang? Kernet truk ngangkut barang itu berapa bulan dulu saya itu ya memang karena tuntutan hidup sebagai kernet truk ya. Kalau truk dulu di Belawan itu bobotnya ya nggak seperti sekarang 8 ton. Kalau dulu itu aduh banyak muatan aja itu, makin banyak tonase kan makin ongkosnya makin banyak. Jadi truk itu muatnya itu 20 ton, 22 ton, bisa begitu. Kondektur truk waktu itu kerjanya apa? Ngangkat barang. Ngangkat barang. Kita menyusun barang itu di situ. Nah, dulu itu sama sekarang kan beda lagi ya. Oke. Kalau sekarang kan di packingnya bagus semua. Iya. Sistem kontainer atau kontainer kecil atau kotak kayu apa segala macam. Kalau dulu enggak, disusun. Contoh, saya kasih contoh umpama tepung, umpama dulu itu ada cap 3 kunci apa itu, saya lupa tuh. Nah, tepung itu kalau nggak salah itu berkisar 22 kilo, 23 kilo itu. Nah, itu kita susun tuh. Nah, keneknya 2. Biasa kita gotong royong tuh kan, berdua tuh kan di atas truk itu untuk nyusun barang itu sedemikian banyak. Sebanyak barang itu, trik-trik, siang trik tuh harus kita susun tuh di atas truk. Baru kemudian bawa ke gudang, dibongkar di gudang. Nah, kalau dibongkar di gudang, kalau kita pas, saya pernah itu, pas jam mereka istirahat, sementara kita harus ngejar rit lagi ke pelabuhan lagi, ya kita bongkar sendiri, kita pikul sendiri barangnya. Asik kan? Luar biasa. Tapi minta itu, ampun, oh iya, Bang. upahnya ya nggak gede, ya tapi harus kita lakonin. Ya, maka fisik kita berotot itu ya bukan karena kita fitness, tapi ya karena tuntutan ekonomi. Nah, itu saya lakukan. Kalau ada borongannya, umpama dorong barang, kita dorong barang. Dorong barang ya, Bang. Nih. Jadi kerjaan yang bersifat mengandalkan kekuatan fisik. Oh, fisik. Fisik ya? Iya. Kalau saya gini, prinsipnya gini. Saya harus melakonkan sebagai kuli, tapi tujuan hidup saya bukan untuk jadi kuli. Tapi saya harus melakonkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesinambungan hidup. Mempertahankan hidup. Nah, setelah dari pelabuhan ya, kemudian ada lowongan kerja di pabrik baja. Namanya tuh PT Gunung Gahapi. Nggak tahu kalau sekarang namanya masih Itu di mana, Bang? Di daerah kawasan industri Medan. Masih di Medan ya? Iya, dekat Belawan itu juga. Saya jadi buruh di sana. Buruh pabrik itu selama 7 bulan itu di sana. Itu kebetulan pabrik baja ya. Jadi baja masih dari balokan itu dipanaskan, kemudian jadi besi ulir untuk gedung-gedung itu, bangunan ya. Nah, itulah yang saban hari kita pegang, kita lipat tuh. Oh iya, ada mesin lipatnya, kita menyusunnya, ngikatnya, nanti kita geser, kita tata apa. Jadi buruh pabrik, itu saya lakonin. Segudang pengalaman, segudang profesi itu, Bang. Dari apa yang Abang lakukan di pelabuhan, kernet, dan buruh pabrik. Buruh pabrik. Ya saya namanya kalau di Medan kan mocok-mocok ya. Kalau ada umpama mocok-mocok itu kalau istilah Medan tuh ya nyambi lah. Nyambi ya? Nyambi. Ya namanya harian lepas kan gitu. Nah, kalau nanti ada tukang ngajakin dia ngerjain bangun rumah tinggal atau apa gitu ya. Nah, dilihatnya kita lagi nganggur, diajak jadi keneknya. Kenek bangunan, kita ngayak pasir sendiri gitu.
ngaduk semen sendiri. Ayo kita lakonin lah. Multi talenta gitu. Serba bisa. Ya karena tuntutan kehidupan. Apalagi ya dengan masyarakat yang kita nggak punya apa-apa, keluarga besar juga bukan siapa-siapa gitu ya. Ya kita harus berjuang hidup dan jangan sampai putus harapan. Anda tidak pernah Bang untuk melakukan bagian dari profesi-profesi yang Anda sebutkan tadi Bang? Enggak. Bahkan Bama ketika masih sekolah nih ya sama teman-teman, kalau saya kita traktir tuh kan Bama. Oh. Wah, iya kan. Udah jadi jagoan dong di sekolah bisa traktir teman-teman ya? Tumben kau nih Wak katanya kan mudah ya kan. Ada terima upah gitu ya kan. Nah, gitu-gitulah. Nah, jadi bagi saya sih ya nggak pernah malu dengan apa yang kita kerjakan. Saya lakonin. Yang penting ada buat nambahin uang jajan lah. Ya lumayan ya namanya ya kita minta dari orang tua, yang ada kepala kita digetok. Iya kan dulu getok kan kata orang tua. Jadi kita cari sendiri. Bang, nyampe Jakarta saya Tanah Abang nguli-nguli saya. Di Tanah Abang juga nguli? Nguli. Saat hidup kalau nanti kapan-kapan ngobrol sama Bang Haji Lulung. Nah, itu senior saya ya. Beliau itu CS. Beliau itu senior saya di Tanah Abang. Naik apa Bang? Waktu itu kan ada zaman Tampomas dan sebagainya kan? Kalau saya naik truk. Naik truk ke Jakarta? Naik truk. Kebetulan tetangga saya waktu di Medan dulu tuh ada supir truk Medan Jakarta. Saya nebeng di truk ya. Tahu nggak nyampe Jakarta berapa lama? Berapa lama? Ya 10 harian lah. Ini kan nggak mudah, ini proses untuk meyakinkan orang untuk milih Bang Masinton. Abang sebut tadi, Abang datang dari Sumatera Utara, terus Abang kan jelas, dapilnya kan daerah Jakarta ini jelas gitu loh Bang. Dan ini bukan sentimental soal kesukuan ya Bang ya. Abang jelas ada pasar ibu di sana. Dan nggak mudah untuk meyakinkan orang. Karena ada saja kan orang memilih berdasarkan kedekatan. Iya, mungkin ya karena kita berinvestasi dalam arti ya modal sosial itulah, investasi sosial, bergaul ya. Menurut saya bergaul. Dalam prinsip hidup saya itu, saya meyakinin betul bahwa rezeki itu tidak melulu dari kita. Rezeki itu ya kontribusi besar itu dari teman, dari pergaulan. Saya meyakinin itu dan ya alhamdulillah puji Tuhan ya bisa mengantarkan kita sampai ke DPR. Kalau dihitung juga awal-awal saya mana punya duit sih. Ya duit kita ya jauh lah dari target itu kan gitu. Dan saingannya juga, bagaimana cara Bang Masinton Bang untuk memastikan bahwa masyarakat tuh memilih Bang Masinton seorang pendatang yang bukan dari kalangan terpandang, yang Abang sebut juga punya modal politis yang terbatas gitu Bang. Iya kalau Jakarta kan ya maaf lebih rasional ya pemilihnya. Dan bisa kita lakukan pendekatan dengan pendekatan bergaul lah menurut saya ya. Dari bergaul itu artinya juga publik secara luas juga bisa melihat dalam aspek rekam jejak ya. Apa yang kita lakukan ya, publik kan melihat gitu ya. Maksudnya itu saya kan apa adanya aja. Dan setelah saya sebagai anggota DPR, saya juga sampai sekarang ya biasa saja. Bung Abraham, kebetulan kan ini hari Jumat ya. Kalau hari Jumat hari praksi. Maka saya tadi janjian, saya pakai kaos. Saya sebenarnya kalau lagi kerja saya memang formal, pakai batik ya. Tapi setelah jam kerja, ini karena COVID aja sih ya. Kalau nggak COVID, keseharian saya itu setelah jam kerja saya langsung ganti pakaian formal tadi. Tadinya celana bahan terus jadi celana lipas. Tadinya batik atau jadi kaos. Setelah pulang kerja itu kalau nggak ada aktivitas lain ya yang berkaitan dengan tugas sebagai DPR gitu ya, undangan kemana gitu. Kalau nggak ada itu udah saya nongkrong. Ya nongkrong ya di mana aja dan lebih sering di pemukiman warga. Oh ya? Lah iya dong. Di gang-gang. Ya nongkrong sama warga, baik anak mudanya, orang tuanya, maupun ibu-ibu. Nah, ngobrol di sana kongko-kongko aja. Nggak ada ngobrolan apa. Jadi kita ngobrol berteman aja. Egaliter lah, nggak ada. Saya juga nggak merasa sebagai pejabat ke sana.
Sebagai rakyat biasa, silaturahmi, ya ada tukang bakso lewat, ya kita panggil tukang bakso, kita ketawa-ketawa. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang beda Bang, sama sekali ketika Abang yang sudah sebutkan perjuangan yang begitu keras mengantarkan Abang sampai ke posisi saat ini. Justru itu, Bung Abraham, jangan pernah kita melupakan ini kita, sumber kita. Sumber kita ini kan dari masyarakat bawah ya. Maka kita tidak pernah melupakan itu. Jangan lupa akar gitu ya. Jadi ya tetap aja Masinton sebelum DPR dan Masinton setelah DPR ya sama aja buat saya. Sama. Itu walaupun itu status pejabat itu melekat ya ketika dalam masa menjabat. Ketika kerja saja, ketika saya melaksanakan tugas-tugas DPR, ya saya merasa sebagai pejabat. Di luar itu, ya kembali seperti rakyat biasa aja. Jadi nggak ada batasan kita dan masyarakat. Nah itu yang kita lakukan dan ya karena kita juga berasal dari bawah ya, melihat umpama masyarakat di bawah, saya nggak pernah pandang mereka kecil atau apa karena kita pernah dalam posisi itu. Ketika umpama sebagai buruh pelabuhan dulu ya mungkin kadang kita nyender siang-siang nunggu antrian muatan gitu ya, kadang kita baca koran-koran lusuh gitu kan, kadang kan dipandang orang kadang usir-usir gitu ya, yang di sini bacanya agak ke sana, nah, kan kadang gitu ya, jangan nongkrong di sini, di sana tempatnya kenek-kenek, nah gitu-gitu. Kan kita kan pernah merasa dalam situasi seperti itu, maka saya menerapkan jangan pernah saya melakukan seperti itu, karena nggak enak. Nah, gitu kan. Nilai kehidupan apa yang paling dipegang teguh oleh seorang Masinton Pasaribu dalam perjalanan hidupnya sampai saat ini? Kalau di kita ini kan nggak lepas dari yang namanya kearifan lokal ya, yang setiap kita di Indonesia ini setiap etnis, suku bangsa di Indonesia ini pasti punya masing-masing filosofi kehidupan lah yang nggak jauh beda gitu ya. Nah kalau saya umpama kebetulan latar belakang dari suku Batak ya selalu umpama filosofi kehidupan Batak itu selalu saya pegang. Ingat terhadap akarnya, sumbernya gitu ya. Kalau di Batak itu kan ingat Bona Pasogit, Dalihan Tulu katanya ya. Ya Bona Pasogit itu kan bisa kita maknai ya itu tadi. Bukan hanya sebatas kampung halaman, tapi ya sumber kehidupan kita. Sehingga dalam posisi apapun kita, sebagus apapun posisi dan jabatan kita, jangan pernah lupa terhadap sumber kita tadi. Jangan kemudian mentang-mentang gitu. Melaksanakan yang baik lah, apa itu kalau dalam Batak itu ada poda katanya, nasihat, ya, tuntunan hidup lah gitu ya. Nah, itulah yang selalu kita ingat. Pernah susah, jangan pernah lupa dengan kesusahan. Gitu. Jangan pernah dalam posisi apapun jangan meremehkan yang lain. Ya, kira-kira gitulah. Selalu diingatkan bahwa apapun yang kita milikin itu rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan pernah memandang bahwa rezeki yang ada sama kita itu mutlak semuanya milik kita. Harus juga ngerti berbagi. Kan begitu ya. Nah, kearifan-kearifan seperti itu yang menurut kita bisa survive dalam melaksanakan hidup. Dan kemudian ya satu tadi itu juga integritas dan kejujuran itu menjadi penting. Harus punya prinsip yang kuat. Nggak boleh orang yang terombang-ambing. Kalau di dalam sebagai orang Batak itu ya, atau kalau ini di Medan, wah jangan lembek lah, Wak. Kan gitu ya. Nah, kalau istilah Medan itu kan ya kan gitu. Artinya tuh Anda tuh harus punya prinsip yang kokoh gitu. Nah, tapi juga prinsip yang kokoh itu juga harus dijalankan dengan fleksibel. Bukan berarti kita jadi pelin-pelan gitu ya. Nah, kemudian ya bergaul tadi. Ya kalau ngomong Dalihan Tulu kan ya bergaul, saling menghormati, saling respect ya. Nah, itu yang membuat kehidupan kita menurut saya sih awet aja. Ya kita jalanin apa adanya hidup ini. Enak-enak aja. Sangat manusiawi ya. Kita pengen begini, pengen sukses seperti ini, kita pengen punya seperti ini. Itu sangat manusiawi. Nah, namun kan untuk mencapai itu ya harus realistis. Iya kan, nggak boleh menghalalkan segala cara. Kita jalankan dengan tekun aja. Ya untuk menuju tangga 100 ya harus melampaui tangga 1, kedua, ketiga. Ya tidak boleh instan. Gitu.
Ya tahapan itulah yang kita lakukan. Dan prinsipnya ya harus tetap jujur dan jaga integritas. Luar Gitu. biasa. Bang Masinton Pasaribu, anggota DPR RI, politikus PDI Perjuangan sudah berbincang bersama kita, sahabat Abraham Silaban. Kita akan lihat kiprahnya seperti apa nanti di Senayan. Kita berharap perjuangan terus berlanjut ya Bang ya. Oh ya, iya Bung Dan- Abraham. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Merdeka.